Sebab pada paru-paru Aksena terdapat air dan pasir. Kondisi ini tidak akan ditemukan apabila korban sudah tidak bisa bernapas. Kemudian robekan di bagian tumit sepatu Aksena juga menandakan korban diseret juga, memperkuat dugaan kasus Aksena. Yang ditemukan dunia di Danau Kenanga, Kampus UI Depok, 26 Maret 2015 akibat. So guys, jadi pada tanggal 26 Maret 2015, pemuda bernama Aksena Ahad Dori, 19 tahun, asal Yogyakarta atau yang akrab dipanggil Aceh, ditemukan tak bernyawa di Danau Kenanga, Universitas Indonesia UI, Depok, Jawa Barat. Namun pihak kepolisian yang menyelidiki mengatakan bahwa Aksena merupakan korban. Kini, 10 tahun berlalu, tindak pidana yang menewaskan Aksena belum juga terungkap dan masih menyisakan kejanggalan. Begitupun tidak diketahui siapa dalang dari musibah ini. So guys, ini dia kronologi penemuan Aksena. Penemuan jasad Aksena terjadi pada Kamis 26 Maret 2015 pagi sekitar pukul 9. Saat itu seorang mahasiswa UI bernama Roni membuat kegaduhan karena melihat mengambang di Danau Kenanga. Begitu ditemukan, jenazah yang kala itu masih belum diketahui identifikasinya mengenakan ransel berisi sejumlah batu seberat 14 kg. Butuh sekitar 4 hari bagi pihak kepolisian untuk mengidentifikasi jasad yang sudah rusak tersebut sebagai Aksena. Karena kita ketahui ya bahwa seseorang yang telah meninggal akibat drowning atau tenggelam itu benar-benar jasadnya itu ya kita bisa katakan itu paling ngeri. Karena dulu aku pernah, ini curhat aja ya, dulu aku pernah kerja di rumah sakit yang mana waktu itu ada jenazah atau korban tenggelam, dan itu aku sampai nggak bisa tidur alias ke bawah mimpi, dan ya pokoknya ngeri dan kasihan banget lah pokoknya. Hal itu terungkap setelah orang tua Aksena yang tinggal di Yogyakarta datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mengidentifikasi jenazah pada Senin 30 Maret 2015. Pada saat itu, polisi mengatakan orang tua korban dapat mengenali sosok Aksena berdasarkan bentuk hidung. Selain itu, pakaian dan sepatu pemberian orang tua dipakai oleh almarhum, turut memperkuat keyakinan pihak keluarga. Saat itu almarhum menggunakan jaket hitam, kaos putih polos, dan celana hijau. Memang saat itu keberadaan Aksena yang putus kontak selama beberapa hari terakhir dengan keluarganya. Saat mendengar kabar penemuan jasad di Danau Kenanga UI, langsung menghubungi pihak UI. Diduga 6 hari setelah Aksena ditemukan, teman Aksena, inisial Y, menyerahkan surat kepada Mardoto, ayah kandung Aksena, saat mencari anaknya ke jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI. Y ini juga sempat menjadi dugaan tersangka. Dialah orang yang pertama kali masuk ke kamar kos dan menemukan surat. Y berdalih bahwa ia disuruh oleh Tante Aceh untuk mengecek kondisi Aceh. Namun keterangan Y sempat berubah-ubah. Lantaran ada surat wasiat, polisi membuat kesimpulan sementara bahwa korban mengakhiri. Sendiri. Selain surat dibuat dengan bahasa Inggris, ada kejanggalan dalam surat wasiat tersebut yang berisi "Will not return for eternity. Please don't search for existence. My apologies for everything." Yang dimana surat itu dinilai terkesan baku, tidak seperti surat yang ditulis oleh orang yang akan melakukan. Seperti surat yang idealnya ditulis oleh karyawan kepada bos, alias terlalu formal, yang mana isi surat berisikan permohonan maaf dan tidak ingin dicari. Berubah menjadi dugaan korban. Sebaliknya, polisi menyatakan bahwa Aksena adalah korban. Keterangan para saksi dan teman-teman Aceh sempat masuk ke kelas di hari Senin 28 bulan 5 2015 sebelum diklaim Aceh tidak pulang ke kos.
Contoh lain ada tulisan tangan pada surat, yang sempat disebut pesan terakhir korban. Juga para ahli berkomentar, danaunya kan dangkal, kalau dia bunuh, kenapa tidak nyemplung di laut aja? Menenggelamkan diri itu proses bunuh sangat lambat, jadi kalau mau, kenapa nggak terjun aja dari atap atau loncat gitu? Karena kan kalau mau menenggelamkan diri itu prosesnya lama dan juga menyiksa. Jadi para ahli itu sedikit kebingungan. Terus ayah korban merasakan kejanggalan. Ayah korban juga mencurigai kejanggalan yang terkait kematian sang anak. Mulai dari bongkahan batu yang ditemukan di tas korban seberat 14 kg. Pada paru-paru Aksena terdapat air dan pasir. Kondisi ini tidak akan ditemukan apabila korban sudah tidak bisa bernapas. Kemudian robekan di bagian tumit. Sepatu Aksena juga menandakan korban diseret juga, memperkuat dugaan. Hingga luka memar di sejumlah bagian tubuh. Dan secari kertas yang diduga sebagai surat wasiat dari korban. Ayah Aceh pun menyaksikan kebenaran surat wasiat tersebut. Dirinya tak yakin sang putra akan menulis pesan dengan bahasa Inggris. Jadi ayah Aceh bilang kalau dia mau nggak akan perlu melakukan hal yang serumit itu, apalagi sampai bikin surat wasiat. Kayaknya tuh ayahnya tuh punya feeling gitu kalau Aceh tuh nggak mau bikin seribet itu gitu. Ya gitu. Jadi para netizen itu punya teori konspirasi sendiri. Yang pertama, kesimpulannya itu kemungkinan adanya kasus politik. Yang kedua, persaingan yang tidak sehat atau bahkan Aceh mengetahui sesuatu yang penting. Kita semua berharap agar ada titik terang dan segera selesai. Lalu kita berdoa agar almarhum tenang di sisinya. Buat kalian yang tahu dan mendapat update berita, kalian boleh komen di bawah. Dan support terus channel ini agar dapat berkembang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao!